Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafif Qasimi dengan NIM 251111131310008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem urogenital atau urinaria. Itu ada panduan komprehensif untuk memahami struktur dan fungsinya. Kita lanjut. Di sini ada gambar anatomi ginjal. Ginjal adalah pusat filtrasi tubuh. Ginjal juga memiliki dua struktur. Pertama ada struktur makro, organ yang berbentuk kacang dengan panjang 10 sampai 12 cm terletak retroperitoneal dan terdiri dari korteks, itu adalah lapisan luarnya ini. Lalu ada medula, piramid renal bagian dalam yang ini. Lalu ada calyx minor dan mayor. Terakhir ada pelvis renalis. Terus di sini ada struktur mikro atau nefron. Nefron itu adalah unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab untuk pembentukan urin dan meliputi glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal, Hansa Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi utama dari ginjal. Pertama-tama itu ada filtrasi glomerulus, yaitu untuk penyaringan awal darah untuk membentuk filtrat. Lalu ada regulasi tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Lalu ada reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat penting dari filtrat kembali ke darah. Lalu ada produksi hormon eritropoietin, renin, dan aktivasi vitamin D. Dan itu terakhir seperti fungsinya itu untuk sekresi. Itu pelepasan zat sisa dan pelepasan kelebihan ion dari darah ke filtrat. Lalu di sini ada ureter. Ureter itu adalah saluran penghubung ginjal dan kandung kemih. Ureter itu sendiri adalah saluran otot polos yang memiliki dua tabung berotot yang mengangkut urin dan pelvis renalis ginjal ke kandung kemih. Dan ureter bisa memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 meter. Jadi ini adalah ureter memiliki dua tabung. Lalu ada 3 area penyempitan fisiologisnya. Pertama ada pelvic ureteric junction, itu hubungan pelvis renalis dan ureter. Lalu ada crossing iliac vessel, itu adalah ureter yang melintasi pembuluh iliaka. Lalu ada uretrovesical junction, hubungan ureter dan kandung kemih. 3 area penyempitan ini merupakan lokasi paling umum di mana batu ginjal itu dapat tersangkut dan itu dapat menyebabkan nyeri hebat dan obstruksi. Jadi bisa membentuk batu ginjal. Lalu di sini ada kantung kemih, vesika urinaria. Itu untuk penampung urin. Kandung kemih memiliki otot detrusor, itu dinding kandung kemih yang sebagian besar terdiri dari otot detrusor yang berkontraksi saat buang air kecil. Jadi saat buang air kecil, otot detrusor itu berkontraksi gitu. Lalu ada trigonum, itu adalah area segitiga sensitif di dasar
kandung kemih yang memicu refleks miksi atau buang air kecil saat terisi. Dan kandung kemih memiliki kapasitas normal itu untuk dewasa memiliki kapasitas rata-ratanya 400 sampai 600 miliurin. Nah, di sini ada uretra, itu ada saluran pengeluaran urinnya. Di sini ada uretra pria dan wanita. Pertama-tama pada pria terlebih dahulu, itu memiliki panjang sekitar kurang lebih 20 cm. Dan itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada prostatika, melewati kelenjar prostal, lalu ada membrana sea, melewati diafragma urogenital, dan terakhir itu adalah spongiosa, itu melewati korpus spongiosum penis. Jadi di sini. Lalu di sini ada uretra wanita. Nah, uretra wanita itu berbeda pada uretra pria karena memiliki panjang sekitar kurang lebih 4 cm, jauh lebih pendek dibandingkan pria. Dan itu juga dapat eh, meningkatkan resiko infeksi saluran kemih karena bakterinya itu lebih mudah mencapai kandung kemih karena eh, uretranya itu lebih pendek dibandingkan pria karena panjangnya cuma sekitar 4 cm gitu. Lanjut. Nah, di sini ada hubungan sistem urogenital, yaitu perbedaan gender. Nah, perbedaan anatomi antara pria dan wanita itu memengaruhi interkoneksi sistem urinaria dan reproduksi. Untuk pria tuh uretranya berfungsi ganda, sebagian dari sistem urinaria untuk mengeluarkan urin dan sistem reproduksi mengeluarkan semen. Sedangkan pada wanita itu uretra sepenuhnya terpisah dari vagina. Sistem urinaria itu berdiri sendiri, tidak terbagi dengan saluran sistem reproduksi. Jadi untuk wanita itu uretra itu terpisah dari vagina, tidak jadi satu lah dengan sistem reproduksinya. Nah, di sini ada aspek klinis penting, yaitu pemahaman anatomi untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola kondisi urogenital umum. Pertama itu ada batu ginjal. Batu ginjal pembentukan endapan keras di ginjal atau saluran kemih. Itu seringkali menimbulkan nyeri hebat saat melewati ureter. Lalu di sini ada infeksi saluran kemih. Itu seperti yang dijelaskan tadi lebih umumnya pada wanita karena ureteranya itu lebih pendek daripada pria. Jadi infeksi bakterinya itu bisa kena gitu. Lalu ada retensi urin, itu tidak mampu mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Sering terjadi pada pria akibat benign prostatic hyperplasia. Lalu ada reflux vesicoureter, kondisi di mana urin itu ngalir mundur dari kandung kemih ke ureter, kadang ke ginjal. Umumnya sih pada anak-anak. Nah, di sini untuk pencegahan dan diagnosis dininya, karena kita sudah mengenali gejala tadi itu, di sini ada pencegahan dan diagnosis dininya seperti asupan cairan yang cukup, itu eh, seperti minum air putih secara teratur agar tubuh tuh memiliki cairan yang cukup gitu. Dan itu untuk juga membantu membersihkan saluran kemih dan mencegah pembentukan batunya. Setelah itu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu apa ya untuk mengurangi resiko ISK-nya, terutama pada wanita. Lalu ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan secara teratur dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal dan juga waspada pada gejala. Saat gejala tadi sudah mulai seperti kayak nyeri saat buang air kecil, perubahan frekuensi atau warna urin,
itu sebaiknya jangan diabaikan gitu. Jadi eh, langsung pemeriksaan jika sudah terjadi gejala seperti nyeri. Nah, sudah sampai pada kesimpulan. eh, Kesimpulannya itu saya berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang jelas tentang struktur dan fungsi sistem urinaria. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.